Lutfi dan Miss Grace akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa mampu membedakan dan menuliskan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Yang kedua, siswa mampu menghitung dan menuliskan banyak benda sampai 99. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Baik anak-anak, silahkan simak video ini sampai selesai. Baik anak-anak, sekarang Miss Grace yang akan memulai untuk menjelaskan pembelajaran 5, yaitu tentang membedakan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan. Sebelumnya juga kita sudah belajar bersama-sama ungkapan pemberitahuan dan tanggapan itu bagaimana. Nah, kita tahu bahwa ungkapan pemberitahuan itu adalah ungkapan untuk memberikan suatu informasi, ya. Dan tanggapan itu dapat berupa persetujuan, pertanyaan, atau pendapat, ya. Nah, ketika kita ingin membedakan atau menulis pemberitahuan dan tanggapan, anak-anak ingat saja kembali bahwa pemberitahuan itu adalah ungkapan untuk menyampaikan informasi. Jadi ada informasi di dalamnya, ya. Kalau tanggapan itu bagaimana kita merespon, yaitu dengan memberikan pendapat atau pertanyaan atau persetujuan. Nah, kalau pemberitahuan, ketika kita ingin membedakan atau menulis pemberitahuan, itu kalau pemberitahuan biasanya diakhiri dengan tanda titik di belakangnya, ya. Kalau kalimat ajakan atau perintah kan tanda seru, ya anak-anak. Nah, kalau kalimat pemberitahuan itu tanda titik. Dan jika kita ingin menulis juga ungkapan pemberitahuan, kita harus menulisnya dengan bahasa yang jelas dan sederhana, jangan berbelit-belit, ya. Kita gunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga orang juga akan memberikan tanggapan dengan mudah, ya. Kalau misalnya kita memberikan pemberitahuan yang belum dipahami, maka akan sulit juga untuk memberikan tanggapan. Jadi kita kalau memberikan pemberitahuan, gunakanlah bahasa yang sederhana saja, yang mudah dipahami sehingga dapat diberikan tanggapan. Nah, di modul anak-anak bisa lihat di Ayo Berlatih, di sini ada sebuah percakapan. Di dalamnya ada pemberitahuan dan tanggapan. Kita baca dulu ya. Lengkapilah percakapan berikut, pilihlah percakapan yang sesuai pada kotak. Nih ya anak-anak, kotaknya yang ini, yang ini, dan yang ini. Kita lihat terlebih dahulu percakapannya. Mita, Tina, apakah kamu mengetahui kabar Mei? Mei sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Nah, jawabannya Tina yang mana? Baiklah Mita, ayo kita menjenguk Mei, atau aku belum tahu. Tina tentu saja merespon dengan kalimat yang ini ya. Aku belum tahu. Kemudian, apakah kamu tahu di mana Mei tinggal? Tentu saja, Mei tinggal di Jalan Kemuning nomor 35. Rumahnya tidak jauh dari taman tempat kita sering bermain. Nah, Mita merespon dengan, ayo kita mengajak Mei. Ya, ini nomor 2. Ini nomor 1. Dengan mengajak untuk menjenguk si Mei. Yang terakhir, kita ajak teman-teman yang lain. Si Tina merespon dengan, baiklah Mita, ya. Nah, anak-anak di sini kita lihat, coba nomor 2. Tentukan ungkapan pemberitahuan dan ungkapan tanggapan dari percakapan di atas. Kira-kira yang mana ungkapan pemberitahuan dan yang mana ungkapan tanggapan dari percakapan ini, ya. Coba anak-anak tulis nanti langsung di modulnya. Nah, berikutnya kita
Ke materi selanjutnya yaitu tentang menghitung banyak benda sampai 99. Ini juga kita sudah pelajari, jadi misalnya bahas singkat saja ya. Kalian sudah belajar cara menghitung banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara dikelompokkan. Misalnya seperti contoh buku di sini ya. Jumlah bukunya, setiap bukunya ditumpuk jadi 10-10. Nih 10-10. Jadi kita dengan mudah untuk menghitungnya. Kita tahu ini 10-10 berarti anak-anak tinggal hitung aja ada berapa tumpukan buku ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 buku. Dengan tumpukan yang isinya 10 buku. Berarti 60 ya. Anak-anak tinggal tambahin nolnya. 60 ditambah yang sisanya ini yang di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya 65 buku. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak mau menghitung benda yang jumlahnya banyak sekali, yang lebih dari 10, anak-anak bisa menghitungnya dengan mengumpulkannya, mengelompokkannya 10-10 dulu ya, supaya lebih mudah untuk menghitung. Seperti contoh buku ini. Begitu juga yang ini, yang bibit tanaman ini. Nah, ini sudah dikelompokkan semuanya 10-10 ya. Ini bibitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di setiap bibitnya ini sudah 10-10. Anak-anak tinggal hitung berapa ada kelompok bibit yang sudah dikelompokkan ini menjadi 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. 10-10 berarti tinggal ditambahin nolnya 1. 60. Nah, kalau sisanya yang di luar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 66. Nah, ini Miss yakin pasti anak-anak sudah mengerti dan sudah paham ya. Nah, coba anak-anak sekarang hitung bibit yang ini. Kira-kira ada berapa jumlahnya? Jika sudah, anak-anak boleh mengerjakan di sini ya. Soal ayo berlatih nomor 1, nomor 2. Ini anak-anak menghitung juga jumlah benda yang ada di sini, kemudian menyocokkannya dengan bilangan yang ada di bawahnya, yang ada dalam kotak. Misalnya nomor 1 apel. Nah, ini sudah pasti 10 nih jumlahnya, sudah dikelompokkan 10-10. Anak-anak tinggal hitung ada berapa kelompok buah apel yang sudah dibagi-bagi menjadi 10. Nah, hitung kemudian cari deh di bawahnya dia bilangan yang mana. Nomor 2, anak-anak tinggal hitung berapa banyak benda berikut, kemudian menulis jumlahnya di kotak yang sudah tersedia. Ya, anak-anak. Nah, untuk pembelajaran 6 nanti akan dilanjutkan materinya dengan Miss Putri. Tapi tentang menuliskan ungkapan pemberitahuan dan tanggapan ini kita lewatkan saja karena tadi Miss Grace juga sudah menjelaskan di awal ya. Ini sama menuliskan ungkapan pemberitahuan ini anak-anak bisa lihat di sini. Caranya seperti yang Miss Grace juga sudah katakan tadi, dan tanggapan itu yang seperti apa. Misalnya kalau pemberitahuan itu kan berisi informasi. Misalnya setiap hari Senin, siswa melakukan upacara bendera. Atau di desa Sidakarya, warga setiap hari Senin jam 6 membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu sebuah pemberitahuan. Nah, tanggapannya bisa setuju, bisa berupa pertanyaan juga, atau pendapat. Menurut saya atau saya setuju kalau di Desa Sidakarya melakukan pembersihan lingkungan setiap hari Senin gitu misalnya ya. Jadi ini anak-anak tidak perlu buat lagi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Miss Putri. Baik anak-anak, sekarang Miss Putri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menuliskan banyak benda sampai 99. Nah, anak-anak pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mempelajari
menghitung bilangan sampai 99 ya. Nah, sekarang kita akan menuliskannya. Pertama-tama kita baca dulu bacaan berikut ini. Banyak sekelompok benda dapat ditulis dengan lambang bilangan yang sesuai. Anak-anak masih ingat kan lambang bilangan itu adalah angka-angka ya. Perhatikan contoh berikut. Tony memiliki banyak kelereng. Ia akan bermain bersama teman-temannya. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Tony? Nah, kita lihat di sini anak-anak, kelereng yang dimiliki oleh Tony. Nah, dalam satu kantong ini terdapat 10 kelereng. Lalu kita hitung berapa ada kantong di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di kantong ini ada 80 kelereng. Kita lihat di sini. Kelereng yang tidak ada kantongnya, yang di luar dari kantong ada 5 kelereng. Jadi, seluruh kelereng yang dimiliki oleh Tony ada 85 kelereng. Nah, anak-anak, cara menghitung kelereng yaitu kita bisa menghitungnya dengan cara mengelompokkan. Tony menghitung kelereng dengan cara mengelompokkan. Ternyata kelereng yang dimiliki oleh Tony ada 85 butir. Ditulis 85. Nah, itulah cara menghitung banyak kelereng yang dimiliki oleh Tony ya, yaitu dengan cara mengelompokkannya. Ingatlah kembali cara menghitung sekelompok benda. Kita akan mengelompokkan terlebih dahulu. Cara ini akan mempermudah dan mempercepat perhitungan. Nah, jadi kita bisa menghitung dengan cara mengelompokkan anak-anak. Kita perhatikan soal di bawahnya. Coba hitung banyak benda berikut. Nah, ini ada buah terong. Nah, kita akan menghitung terong ini dengan cara pengelompokan ya. Nah, di sini kita dapat lihat dalam satu kotak ini terdapat 10 terong. Nah, kita hitung sekarang berapa banyak kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kotak di sini anak-anak. Jadi, seluruh terong yang ada di kotak-kotak ini ada 60. Kita lihat di sini lagi ada terong yang di luar dari kotak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu sekarang kita bisa menghitung 60 ditambah 6. Jawabannya 66. Jadi seluruh terong yang ada di sini jumlahnya ada 66. Anak-anak bisa menuliskannya langsung pada buku modul juga ya. Sekarang kita lihat banyak buku. Nah, dalam tumpukan buku-buku ini, satu tumpuk buku ini jumlahnya 10 lagi ya, anak-anak. Nah, kita hitung sekarang berapa ada tumpukan buku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini baru 90 buku. Sekarang kita hitung buku yang ada di luar tumpukan ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita hitung 90 ditambah 8. Hasilnya 98 ya. Nah, ini anak-anak juga bisa menuliskannya langsung pada buku modul ya. Sekarang kita lihat anak-anak. Di sini ada latihan soal memasangkan gambar, lambang, dan nama bilangan yang tepat. Nah, di sini Miss akan contohkan satu soal ya. Soal di nomor 1. Di sini ada benda yaitu pensil. Kita lihat pensilnya sudah dikelompokkan. Dalam satu kelompok ini terdapat 10 pensil. Nah, kita hitung ada berapa kelompok pensil di sini? 1, 2, 3, 4, 5.
Ada 5, jadi banyaknya yaitu 50 pensil. Sekarang kita hitung pensil yang ada di luarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi seluruh pensil ini ada 57 ya. Ini jawabannya. Kita tarik dari gambar pensil ke kotaknya dulu. Lalu sekarang kita tarik dari angka 57, kita cari yang mana nama bilangannya. Apakah ini, atau ini? Iya, yang terakhir kita tarik garis ke sini. Nah, begitu caranya anak-anak. Soal nomor 2 dan 3 silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Sekarang kita lihat materi selanjutnya yaitu menuliskan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak tentunya masih ingat cara-cara menjaga kebersihan lingkungan ya. Sekarang kita akan mempelajari aturan-aturannya. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya bacaannya. Di setiap tempat ada aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi agar terjaga kebersihannya. Aturan untuk menjaga kebersihan sarana umum seperti taman harus dipatuhi semua warga sekolah. Hal ini dilakukan agar dapat digunakan dengan baik. Kebersihan sarana umum di sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Kamu dapat menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolahmu seperti berikut. Nah, di sini ada contoh aturan-aturannya. Yang pertama, larangan membuang sampah sembarangan. Larangan mencoret dinding sekolah, larangan merusak tanaman, dan aturan kebersihan di toilet sekolah. Nah, anak-anak, jadi itulah aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah ya. Sekarang kita lihat di sini. Ayo hubungkan aturan ya dengan tempat yang sesuai. Nah, di sini ada menarik atau memasangkan tempat yang sesuai ya. Kita lihat ada bacaannya, rapikan buku setelah dibaca, jangan meninggalkan sampah di meja, siramlah selesai digunakan. Nah, jadi ini coba Miss Putri contohkan satu ya, nanti anak-anak melanjutkan secara mandiri. Nah, ini Miss Putri akan mencontohkan dari gambar yang pertama, yaitu ada gambar ruang kelas di sini. Yang manakah aturan yang sesuai dengan gambar ruang kelas? Apakah rapikan buku setelah dibaca? Atau jangan meninggalkan sampah di meja, atau siramlah selesai digunakan? Yang manakah yang sesuai? Ya, jangan meninggalkan sampah di meja. Sekarang kita tarik garisnya dari gambar ruang kelas ke kata jangan meninggalkan sampah di meja ya. Kita tarik, caranya seperti ini, nanti anak-anak bisa mengikuti di rumah ya. Baik, nah seperti ini anak-anak. Nanti untuk gambar kedua dan ketiga anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri ya. Nah, lalu kita lihat di sini ada tuliskan aturan menjaga kebersihan tempat berikut. Nah, pada gambar ini kita lihat gambarnya sama dengan yang di atas anak-anak. Jadi sama dengan yang ini ya. Kita lihat ada ruang kelas, ada toilet, dan perpustakaan. Nah, caranya sekarang anak-anak menuliskan aturannya. Yang nomor A, anak-anak bisa menuliskan jangan meninggalkan sampah di meja. Yang ini ya, tulis di nomor A yang sini. Lalu yang nomor B, anak-anak bisa menuliskan rapikan buku setelah dibaca.
Anak-anak bisa menuliskan di sini ya. Lalu yang ketiga, anak-anak menuliskan siramlah selesai digunakan. Anak-anak tulis di sini. Baik anak-anak, itulah materi-materi kita hari ini. Jadi anak-anak silahkan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Jangan lupa juga melanjutkan latihan-latihan yang Miss contohkan tadi. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.